Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini aku pengen bahas mengenai penyakit kulit, eksim dan skabies. Tidak sedikit orang yang mengalami penyakit kulit, eksim dan skabies ini dari berbagai kalangan usia. Jadi tidak hanya menyerang orang dewasa, tapi anak-anak dan balita pun juga banyak. Katanya ketika seseorang memiliki riwayat eksim dan skabies ini tidak bisa sembuh total. Jadi bakal terulang lagi sakitnya, bakal kembali lagi, dan ya suatu saat mungkin beberapa bulan ataupun beberapa tahun akan kambuh lagi. Bener gak sih? Nanti aku bakal tanya langsung sama dokter ahlinya dan apa juga nih penyebab, pencegahannya. Dan ini dia jawabannya. Untuk penyebab eksim, eksim itu kan bahasa awamnya ya, tapi kalau istilah medisnya dermatitis. Penyebab eksim itu macam-macam. Dia bisa ada alergi kontak, kemudian bisa ada bahan-bahan yang iritasi, kemudian ada juga eksim itu bisa dari dalam, ada memang bawaan faktor alergi dari dalam kulitnya juga. Kemudian juga kalau untuk mencegahnya ya kita harus mengetahui apa penyebabnya dan menyebabkan eksim itu. Jadi kalau kita sudah tahu penyebabnya, ya itu bisa kita hindarkan. Cara untuk mengetahuinya ya misalnya kita bisa satu memperkirakan kira-kira lesi kulitnya memberat setelah terpapar apa, setelah konsumsi apa, seperti itu. Tapi bisa kita menggunakan tes alergi untuk mengetahui penyebab dari eksim itu. Kemudian juga kalau untuk penyakit lain tungau, kalau tungau tadi penyebabnya adalah parasit atau tungau atau kutu yang sangat kecil ya. Nah, tungau ini membuat tidak nyaman sekali karena dia membuat gatal ya pada hampir seluruh tubuh, terutama di bagian yang lipatan-lipatan seperti itu. Nah, untuk pencegahannya, ya pencegahannya ini karena biasanya tungaunya ini cepat sekali menular, bisa menular juga ke orang yang satu rumah, yang satu atap. Nah, makanya untuk pencegahannya ya kita harus pertama membasmi tungaunya itu. Nah, membasmi tungaunya itu bisa dengan dua cara. Yang satu bisa dengan secara non medis, maksudnya dengan non medikamentosa. Jadi ya kita dengan memperbaiki personal hygiene, kemudian tungaunya itu harus dibasmi. Tungaunya itu kan karena bisa dia lengket di pakaian, bisa juga lengket di spray, di sofa. Jadi itu semuanya harus dibersihkan. Nah, tungaunya itu mati dengan suhu panas. Jadi kalau misalnya dengan pakaian ya harus direndam dulu dengan air panas dengan suhu 60 derajat, kemudian bisa direndam deterjen, kemudian disetrika panas. Kemudian sofanya itu karpet semua disedot debu dulu, kemudian dijemur di tempat panas. Kemudian juga kalau misalnya untuk pencegahannya lagi, ya kita harus benar-benar menjaga higienitas kebersihan kita ya. Usahakan juga kalau misalnya ada orang misalnya sudah gatal-gatal, apalagi misalnya ada riwayat dari pesantren, kemudian gatal-gatalnya di sela jari, misalnya dia suka menggaruk-garuk sekali, ya kita harus waspada lah, seperti itu. Kita harus sebenarnya kayak COVID inilah, kita harus physical distancing seperti itu pencegahan. Tapi kalau untuk skabies dan eksim ini apakah bisa sembuh total, Dok? Bisa. Bisa Kalau skabies bisa sembuh total, tapi kalau eksim itu kan karena memang sudah ada bawaan dari tubuh kita. Jadi sebenarnya untuk sembuh total tidak, tapi kita mencegah biar dia tidak kambuh seperti itu. Jadi dia tetap akan ada dalam tubuh kita, tapi kita mencegah dia biar tidak muncul ke kulit. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi kita juga dapat ya jawabannya kalau penyakit skabies itu sebenarnya bisa sembuh total dengan pengobatan secara medis dan juga pola hidup yang bersih dan sehat. Nah, kalau untuk eksim ini ternyata tidak bisa sembuh total, tapi bisa dicegah dengan cara pengobatan untuk mengurangi gejala-gejala yang dialami atau menghindari penyebabnya. Kita juga bisa menghentikan infeksi yang terjadi dengan cara seperti yang kata dokter Prima katakan sebelumnya, bahwa kita harus mengenali dulu nih sebenarnya kita kambuhnya itu ketika lagi ngapain, ketika lagi bersentuhan dengan benda-benda apa, misal sabun cuci piring, atau ketika setelah mengkonsumsi makanan seperti seafood-seafoodan, telur, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita sudah tahu nih penyebabnya, ya kita hindari. Jangan mengkonsumsi makanan yang membuat eksim kita itu kambuh. Seperti kayak aku juga punya riwayat alergi dari kecil, tapi kalau kata dokter ini bukan eksim, alergi yang kumat terus gitu. Jadi kalau kecil dulu aku tuh nggak bisa makan seafood-seafoodan, telur,
Nah, tapi anehnya ketika umur udah ya beranjak remaja lah ya, alergi aku tuh kayak berubah gitu. Berubahnya nggak bisa keringetan, nggak bisa panas-panasan. Jadi kalau ketika keringet dikit tuh mulai bentol-bentol, merah-merah, gatel-gatel kayak gitu. Nah, ketika beranjak dewasa lagi ataupun nambah umur lagi, alergi keringetannya itu nggak muncul lagi, tapi alerginya malah berubah lagi ketika suhu yang berbeda. Misal aku tinggal di Bengkulu, terus tiba-tiba aku liburan ke Jakarta ataupun liburan ke kota lain yang suhunya berbeda ataupun airnya berbeda, mulai kumat lagi nih, gatal-gatal, merah di bagian tangan. Aku juga suka kumat kalau makan jajan-jajanan di luar yang mungkin kalau ada ebi ataupun udangnya kayak gitu. Kalau kambuh itu bisa menyerang kayak jari-jari tangan, nih kelihatan nggak? Jari-jari tangan gitu. Jadi kalau misalnya lagi kambuh tuh merah-merah, gatel. Kalau lagi kumat, aku pakai salep yang dianjurkan dari dokter dan apotek juga. Dan jangan digaruk, karena emang bener ya, mungkin ada teman-teman yang mengalami juga. Kalau alergi, eksim dan lain sebagainya itu kalau lagi gatel jangan digaruk, karena bisa menyebar, malah nambah gatel, marah pengen garuk-garuk terus pokoknya. Takutnya ketika kita nggak sadar ngegaruk yang gatel itu malah menjadi infeksi untuk kulit kita, malah tambah parah. Balik-balik lagi ke pembahasan eksim dan skabies ini. Jadi itu ya jawabannya dari dokter ahlinya langsung. Dan semoga teman-teman sehat selalu, dan semoga informasi ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman. Dan jelas, see you di pembahasan selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.